Halo sobat-sobat, selamat datang di channel Noob Layar TV. Ini adalah rangkuman anime Hatage Kimono Michi. Seorang pria bernama Genso saat itu sedang bersiap untuk melakukan pertandingan gulat. Ia adalah seorang pegulat yang sangat menyukai binatang, yang mana ia memiliki cita-cita untuk hidup berdampingan dengan para binatang. Ia juga memiliki seekor peliharaan bernama Hiroki. Lalu ketika sedang menjalani pertandingan gulatnya, Genso yang berniat melompat dari atas ring untuk menjatuhkan lawannya, tiba-tiba saja menghilang dan masuk ke dunia isekai. Genso pun sangat terkejut karena ia kini telah berada di dunia lain, yang mana Genso ternyata telah dipanggil oleh seorang putri bernama Yuki. Ia ingin agar Genso membantu kerajaannya mengalahkan iblis binatang buas dan Raja Iblis. Seketika Genso menjadi marah karena Putri Yuki ingin agar Genso menghabisi binatang. Sementara ia sendiri adalah seseorang yang sangat mencintai binatang. Tanpa pandang bulu, Genso pun langsung saja membanting Putri Yuki. Para pengawalnya pun menjadi marah dan mencoba menangkap Genso. Hingga akhirnya Genso melarikan diri dan bersembunyi di dalam kota. Akan tetapi orang-orang yang melihatnya merasa kalau Genso adalah orang yang mesum, sebab ia hanya memakai pakaian dalam saja. Padahal pakaian itu adalah pakaian Genso ketika melakukan pertandingan gulat. Genso akhirnya memutuskan untuk bersembunyi di sebuah gang. Di dalam gang itu, Genso bertemu dengan Misa dan Kaman yang ingin mengambil anjingnya. Akan tetapi bukannya merasa ketakutan, Genso malah merasa senang sebab ia menganggap kalau mereka adalah binatang walaupun bertubuh manusia. Genso pun mencoba menangkap Kaman yang merupakan manusia serigala dan menaklukkannya. Lalu ketika ia akan menangkap Misa, ia malah melihat kalau seorang gadis bernama Shigun memiliki telinga binatang dan juga ekor. Melihat Shigun yang akan dijual membuat Genso marah dan menyerang pria itu. Pria itu ternyata merupakan bos dari Kaman dan Misa. Mereka berdua kemudian segera membawa bosnya yang kini telah pingsan. Setelah itu, Shigun berterima kasih kepada Genso karena sudah menyelamatkannya. Ia menjelaskan bahwa ia ditangkap dan akan dijual karena memiliki utang kepada pria itu. Di sisi lain, Misa kini sedang mengobati punggung bosnya. Mereka pun berniat untuk membalas Genso kembali. Bosnya dan Kaman memiliki ide untuk menculik anjing dari Genso. Lalu Genso dan Shigun kini pergi ke kuil petualang. Dikarenakan mereka tidak memiliki uang, Shigun mengajak Genso untuk mencari uang terlebih dahulu. Genso pun langsung bertemu dengan kepala kuil petualang dan mengatakan apa yang ia inginkan. Akan tetapi karena kepala kuil petualang tidak mengerti dengan keinginan Genso, membuatnya bingung harus berkata apa. Lalu beberapa petualang datang melaporkan kepadanya bahwa telah muncul segerombolan Cerberus dan berhasil mengalahkan kelompoknya. Cerberus itu tidak lama lagi akan sampai ke kota. Genso yang mendengar kalau ada monster Cerberus langsung bergegas menuju lokasinya. Di tengah perjalanan, petualang itu memberikan senjatanya kepada Genso. Namun Genso marah karena ia adalah seorang pegulat yang menggunakan tangan kosong. Ketika telah sampai di tempat keberadaan Cerberus itu, Genso sangat senang karena Cerberus itu adalah binatang yang memiliki 3 kepala. Ia kemudian berusaha melawan Cerberus itu dengan maju sendirian, yang mana Genso ternyata malah mengajak Cerberus itu bermain-main, hingga ia pun berhasil menaklukkan semua Cerberus tersebut. Para petualang sangat terkejut karena Genso berhasil mengalahkannya dengan tangan kosong saja. Setelah itu, Genso akhirnya membeli pakaian sebab mereka telah mendapatkan banyak uang karena berhasil menaklukkan Cerberus. Mulai dari sinilah Genso memutuskan untuk membuat iblis dan manusia bisa hidup berdampingan. Ia tak mau menjadi seorang pahlawan karena Putri Yuki malah ingin menghabisi binatang iblis. Untuk itu, ia ingin membuka toko hewan. Genso menjelaskan bahwa nantinya ia akan menaklukkan binatang iblis agar bisa dipelihara. Jadi mereka akan mengambil misi di kuil petualang lalu menaklukkan binatang iblis itu dan menjualnya dengan harga yang tinggi. Shigun sangat senang
karena rencana Genso itu akan membuat mereka mendapatkan banyak uang. Ia pun setuju dan resmi bergabung dengan kelompok Genso. Namun menurut Genso, sebelum itu ia harus mencari tempat agar bisa melatih binatang iblisnya. Sehingga ia pasti harus membutuhkan biaya yang banyak untuk mendapatkan tempatnya. Mereka kemudian mulai mencari misi di papan pengumuman. Tiba-tiba seseorang datang menyapa Genso dan mengatakan kalau sekarang Genso dijuluki sebagai pembunuh binatang iblis. Akan tetapi hal itu ternyata membuat Genso marah dan menghajar orang tersebut. Ia tidak suka bila dikatakan sebagai pembunuh binatang iblis. Genso lalu menyuruh Shigun untuk mencarikan mereka misi yang memiliki hadiah terbesar. Shigun pun menunjukkan kalau hadiah yang terbesar adalah menghabisi salamander. Menurut Shigun, sebaiknya mereka tidak mengambil misi itu karena mereka baru saja membantu kelompoknya. Namun Genso tetap memilih salamander karena hadiahnya yang besar. Lalu seorang petualang terkuat di guild itu datang mengajak Genso untuk bergabung dengannya. Ia ingin mereka bekerja sama menghabisi salamander itu. Pria itu mengatakan akan menunjukkan cara menghabisi salamander di depan Genso. Hal itu lagi-lagi membuat Genso marah karena ia tidak suka jika ada orang yang ingin menghabisi binatang iblis. Genso pun memilih untuk pergi bersama dengan Shigun. Dan dengan mudahnya Genso langsung saja menaklukkan salamander itu. Ia pun langsung melaporkannya di guild petualang. Sementara itu di dataran yang jauh terdapat seorang gadis yang sedang melihat jenis-jenis makanan. Hingga ketika makan malamnya telah siap, ia sangat marah karena ia terus-terusan hanya mendapatkan daging goblin dan daging orc. Ia memutuskan kali ini akan keluar agar bisa memakan makanan yang enak. Sementara itu, Genso kini telah menaklukkan banyak binatang iblis. Shigun menyarankan agar mereka segera mencari tempat tinggal untuk menampung binatang iblis tersebut. Karena jika dibiarkan seperti itu terus, orang-orang pasti nantinya akan datang menghabisi binatang iblisnya. Genso akhirnya kembali lagi ke guild petualang dan melihat misi yang paling banyak hadiahnya. Shigun mengatakan bahwa kali ini ada misi untuk menghabisi para orc. Sebab para orc itu telah meresahkan warga desa dan selalu mencuri hasil pertanian mereka. Akan tetapi, Genso ternyata tidak menyukai misi itu, sebab misinya bukan terkait tentang binatang iblis. Ia menganggap kalau orc itu sama saja seperti manusia. Namun Shigun mengatakan bahwa jika mereka menyelesaikan misi itu, maka mereka akan bisa langsung membeli tempat tinggal. Genso pun langsung berubah pikiran dan mengambil misi tersebut. Mereka berdua akhirnya pergi menuju ke tempat para orc itu tinggal. Saat sampai di tempat para orc, Genso menyuruh Shigun untuk bersembunyi, sementara dirinya akan masuk berbicara dengan para orc. Ketika masuk di dalam, Genso langsung menantang orc terkuat yang ada di tempat itu. Pemimpin dari para orc kemudian muncul dan menanyakan apa maksud kedatangan Genso. Genso tanpa banyak bicara langsung saja menghajar pemimpinnya itu, sehingga pertarungan mereka berdua akhirnya dimulai. Awalnya pertarungan mereka sangatlah sengit, dikarenakan pemimpin dari para orc itu mampu melayangkan pukulannya juga kepada Genso. Akan tetapi itu tidak bertahan lama dikarenakan Genso kini menunjukkan teknik bergulatnya, dan ia langsung saja mengalahkan pemimpin orc itu. Setelah mengalahkan pemimpinnya, Genso pun dijadikan pemimpin baru di tempat itu. Namun Genso mengatakan bahwa akan kembali menunjuk pemimpin lama mereka untuk memimpin tempat tersebut. Sementara ia akan kembali ke guild petualang dan melaporkan kalau ia sudah menaklukkan para orc itu. Genso pun kini mendapatkan hadiah dari misinya, dan dengan begitu ia bisa membeli tempat tinggal yang luas, bahkan juga memiliki gudang. Mereka berdua akhirnya tinggal di rumah itu bersama dengan para binatang iblisnya. Lalu Shigun mengambil beberapa barang yang sudah mereka dapatkan dan pergi ke guild petualang untuk digadaikan serta melihat apakah ada misi yang memiliki hadiah yang besar. Sementara itu Genso akan memberikan makanan para binatang iblisnya dan memperbaiki rumah mereka.
hingga tiba-tiba anjingnya menemukan sesuatu di belakang rumah mereka. Ketika Genso mengeceknya, ternyata itu adalah wanita yang sebelumnya ingin memakan makanan enak. Saat terbangun, Genso langsung mempersilahkan gadis itu untuk makan. Gadis itu kemudian memperkenalkan dirinya yang bernama Linda dan ia merupakan ras setengah naga. Linda sangat terkejut melihat Genso yang memiliki banyak binatang iblis. Genso menjelaskan kepadanya bahwa ia akan membuka toko hewan yang mana ia akan melatih para binatang iblis agar bisa dipelihara, sehingga ia bisa menjualnya kepada orang-orang, sebab ia sangat ingin sekali melihat manusia dan binatang iblis hidup berdampingan. Setelah melihat-lihat isi rumah Genso, Linda kemudian pamit untuk pergi. Tak lama setelahnya, Shigun datang dan mencium bau naga. Shigun mengira Genso sudah mengambil naga lagi. Namun Genso mengatakan bahwa ia hanya memberi makan manusia setengah naga yang kelaparan. Lalu Shigun memberitahu Genso bahwa ia mendapatkan misi yang bagus untuk mereka, yang mana ketika bertemu ketua guild petualang, ia menjelaskan bahwa saat ini ada seekor naga yang sering menyerang para warga di malam hari. Kali ini tak ada yang bisa melawan naga itu dan hanya Genso saja. Untuk itu kepala guild petualang meminta agar Genso mengalahkan naga tersebut. Genso dan Shigun kemudian pergi ke tempat munculnya naga itu untuk memeriksanya. Saat Shigun mencium baunya, ternyata baunya sama seperti bau naga yang ada di rumah mereka. Genso merasa sepertinya Linda telah menyembunyikan sesuatu darinya. Mungkin saja Linda sedang terlibat beberapa tindak kriminal. Genso kemudian memakai pakaian gulatnya dan bersiap untuk menyelesaikan misinya. Lalu ketika ia memasang perangkap untuk menangkap Linda, tiba-tiba saja Linda sudah ada di dalam perangkapnya dan memakan umpannya. Genso kemudian mengatakan bahwa ia sedang mencari Linda dan ingin menanyakan sesuatu kepadanya. Akan tetapi, tiba-tiba beberapa petualang yang sedang berjaga mendapati Genso, yang saat itu sedang memakai pakaian dalamnya dan mengurung seorang gadis. Mereka pun berpikir kalau Genso akan melakukan sesuatu yang jahat kepada gadis itu. Genso akhirnya memutuskan melarikan diri dan Linda juga ternyata berhasil meloloskan diri dari perangkap Genso. Genso lalu menanyakan mengapa Linda mengikutinya. Menurut Linda, Genso bukanlah orang yang jahat dan sebelumnya Genso mengatakan ingin menanyakan sesuatu kepadanya. Tak lama kemudian, seorang wanita bernama Camilla menghampiri mereka. Ia ternyata adalah pengawal dari Linda yang datang untuk menjemputnya. Akan tetapi Linda berpura-pura tidak mengenalnya sehingga Genso dan Camilla akhirnya melakukan pertarungan. Setelah mengalahkan Camilla, mereka berdua lalu melarikan diri lagi, sebab para petualang itu masih saja mengejar mereka. Genso lalu menyuruh Linda untuk menyamar juga sepertinya agar mereka tidak dicurigai. Namun Shigun yang menemukan mereka terkejut karena Genso sedang melakukan penyamaran dengan seorang gadis. Shigun kemudian segera menyuruh mereka berdua untuk kembali ke rumah. Saat di rumah, Linda akhirnya memberitahukan identitas aslinya. Kalau ia berasal dari keluarga Fanin, yaitu salah satu dari 4 keluarga yang melayani Raja Iblis. Lalu Camilla pun tiba-tiba saja muncul di dalam rumah Genso. Ia ingin menghabisi Genso dan Shigun karena sudah mengetahui rahasia keluarga Fanin. Genso dan Shigun kemudian bekerja sama mengalahkan Camilla. Hingga Linda pun meminta agar mereka memaafkan Camilla karena Camilla adalah pelayan yang setia. Linda akhirnya mengatakan bahwa ia sebenarnya kabur dari rumah karena ingin makan makanan yang enak. Ia juga meminta kepada Genso agar diizinkan untuk membantu toko hewannya. Genso pun setuju dan mengizinkannya serta mengganti nama Linda menjadi Hanako. Sementara itu Putri Yuki yang berada di kerajaan merasa kesal sebab para prajuritnya selalu menceritakan tentang dirinya di belakangnya. Hal itu dikarenakan Genso yang sebelumnya mempermalukan dirinya. Ia pun memerintahkan pengawalnya itu untuk segera menemukan Genso. Di sisi lain, Shigun sedang mengeluhkan masalah keuangannya kepada salah satu pegawai guild petualang. Ia mengatakan bahwa sekarang Genso membawa lagi orang di rumah mereka
dan Genso tidak mau bekerja padahal uang mereka sekarang tinggal sedikit. Lalu ketika pulang di rumah, Camilla malah meminta uang kepadanya untuk menyewa pelukis agar bisa melukis tubuh Hanako. Dan Genso meminta uang juga kepadanya untuk membeli makanan peliharaannya. Hal itu pun membuat Shigun kesal sebab keuangan mereka sekarang sedang menipis. Tak lama kemudian, seorang pria bernama Klaus yang merupakan pegawai bank datang ke tempat mereka. Ia ternyata datang menanyakan kesiapan Genso untuk meminjam uang di banknya. Sebab sebelumnya Genso telah mengajukan pinjaman, namun syaratnya adalah Genso harus menyiapkan uang bayaran sebesar 20% dari uang yang akan ia pinjam. Genso pun mengatakan bahwa saat ini mereka tidak memiliki uang. Menurut Klaus, Genso sekarang sudah memiliki banyak anggota, sebaiknya mereka harus bekerja. Karena jika tidak membayar banknya, maka Genso akan dianggap tidak melanjutkan pengajuannya. Genso akhirnya memutuskan menyuruh mereka semua untuk bekerja. Genso bekerja di pertambangan, Shigun bekerja sebagai pelayan, Hanako mengikuti lomba makan, sedangkan Camilla malah dikejar oleh orang-orang. Lalu setelah bekerja, Shigun kesal karena keuangan mereka malah semakin berkurang dari sebelum mereka bekerja. Genso mengatakan bahwa ia dipecat dari pekerjaannya karena terlalu lama bermain-main bersama binatang. Camilla malah dikejar-kejar oleh para pria karena orang-orang itu menanyakan tarifnya. Sementara Hanako mengikuti lomba makan, malah ia disuruh untuk membayar biaya makanannya. Shigun pun sangat kesal dan akhirnya pergi menemui kepala guil petualang serta menceritakan apa yang ia alami. Kepala guil petualang kemudian memberikan misi kepada Shigun, yaitu membasmi Griffon. Shigun lalu bergegas menemui Genso dan memberitahukan tentang misi itu. Genso senang karena kali ini mereka akan melawan binatang iblis lagi. Lalu pria yang dijuluki orang terkuat di guil petualang datang lagi menghampiri Genso. Ia mengatakan bahwa ia yang akan lebih dulu menghabisi Griffon itu. Genso marah karena ia tidak mau jika binatang iblis dihabisi. Setelah itu, mereka kemudian pergi mencari keberadaan Griffon tersebut, yang mana Griffon selalu membuat anaknya bertarung dan yang kalah akan dibuang. Lalu ketika mereka menemukan Griffon itu, ternyata saat itu juga anak mereka sedang bertarung. Salah satu dari anaknya itu pun kalah dan akan dibuang. Genso kemudian maju mengambil anaknya itu dan bergegas melarikan diri. Ia tidak mau jika anak Griffon itu sampai dibuang, sehingga ia memutuskan untuk merawatnya. Akan tetapi Griffon itu ternyata mengejar mereka. Karena terus dikejar, Camilla akhirnya memutuskan untuk melawan Griffon itu agar bisa melindungi Hanako. Griffon itu kemudian mengepung mereka sehingga Genso memutuskan untuk melawannya. Ia menyuruh Shigen untuk membawa anak Griffon itu, sementara ia dan Hanako akan melawan Griffonnya. Genso lalu melawan Griffon tersebut dan berhasil menahan semua serangannya. Namun seperti biasa, Genso bukan menghabisi binatang iblisnya, melainkan mencoba menjinakkannya. Hal itu pun malah membuat ia terbentur di batu dan akhirnya pingsan. Hanako yang tinggal sendirian terpaksa harus melawan Griffon itu. Ia pun berhasil mengusir Griffon tersebut dan membawa Genso serta Camilla. Karena mereka tidak berhasil mengalahkan Griffonnya, mereka juga tidak mendapatkan hadiahnya. Namun anak dari Griffon itu kini akan dirawat oleh Genso. Hingga beberapa hari kemudian, Griffon tersebut kini telah menjadi besar. Shigun sangat terkejut karena pastinya Griffon itu akan membutuhkan banyak makanan, yang menandakan kalau Griffon itu juga pastinya akan membutuhkan biaya hidup yang banyak. Sementara itu di dunia manusia, lawan Genso yang sebelumnya yang bernama Mao kini kesal sebab Genso menghilang begitu saja. Padahal pertandingan itu adalah pertandingan yang sangat penting baginya. Ia pun sangat galau karena Genso tak kunjung juga muncul. Mao bahkan hanya berkurung diri di dalam kamar saja. Ia tak mau melawan pegulat yang lain dan hanya ingin melawan Genso saja. Sebab hanya Genso sajalah yang belum ia kalahkan. Di sisi lain, Genso sendiri sedang asik memandangi binatang iblis barunya. Ia sangat senang karena melihat binatang iblisnya itu sedang tidur.
Namun tiba-tiba Shigun datang menariknya untuk pergi menjalankan misi, dikarenakan Hanako dan Camilla juga sudah menunggu mereka di hutan. Ketika mereka telah pergi, Misa dan Kaman ternyata sedang mengawasi mereka. Kaman berencana menculik anjing Genso untuk membalaskan dendamnya. Akan tetapi saat mereka mencoba memancing anjing dari Genso, Kaman malah tertarik kepada anjing itu karena menurutnya sangat imut. Misa pun berusaha menyadarkan Kaman untuk segera menculik anjing itu. Namun tiba-tiba saja penjaga dari rumah Genso mendapati mereka, sehingga mereka pun tidak jadi mengambil anjing dari Genso. Misa dan Kaman lalu melaporkan hal itu kepada bosnya, bahwa mereka sudah gagal menjalankan misi untuk mengambil anjing Genso. Sementara itu di dalam hutan, Genso dan yang lainnya kini sedang bersiap menjalankan misinya. Kali ini misi mereka adalah mengalahkan Dragola. Genso lalu memberitahu mereka bahwa ia memiliki firasat buruk, sehingga ia ingin agar mereka kembali saja dan tidak usah menjalankan misinya. Akan tetapi Shigun mengatakan Genso hanyalah berbohong, sebab Genso tidak mau menjalankan misi itu karena Dragola bukanlah binatang iblis, melainkan monster tanaman. Lalu tiba-tiba mereka mendengar suara monster yang berteriak. Genso pun langsung menuju sumber suara itu karena menurutnya itu adalah binatang iblis. Namun Genso yang menuju sumber suara itu malah berteriak kencang. Hal itu pun membuat mereka panik karena beranggapan Genso sudah dihabisi oleh binatang iblis. Ketika mereka mendatangi Genso, ternyata Genso hanya kecewa sebab suara tersebut bukanlah milik binatang iblis, melainkan monster tanaman Dragola yang mereka sedang cari. Shigun kemudian menyuruh mereka untuk bergegas mengambil Dragola itu. Akan tetapi Genso tidak mau melakukannya, begitu pula dengan Camilla, yang mana itu malah membuat mereka berdua bertengkar lagi. Shigun pun berusaha menghentikan mereka dan menyuruh mereka untuk bergegas mengumpulkan Dragola. Namun setelah melihat Dragolanya, ternyata Hanako sudah memakan semuanya. Lalu ketika pulang ke rumah, penjaga rumah Genso mengatakan bahwa anjing Genso hampir saja diculik. Genso sangat marah dan menanyakan siapa pelakunya, yang mana setelah menunjukkan gambarnya, Genso langsung saja menuju tempat tinggal Kaman dan Misa. Genso marah kepada Kaman karena sudah berani mencoba menculik anjingnya. Walaupun Kaman adalah manusia setengah binatang, kali ini Genso harus memberinya pelajaran. Genso pun langsung saja menghajar Kaman. Sementara itu, Mao yang berada di dunia manusia kini berkonsultasi oleh dokter terkait masalahnya. Menurut dokter, Mao terlalu terobsesi dengan Genso, sehingga Mao harus mencari kegiatan lain agar bisa melupakan Genso. Namun walaupun sudah mencari kegiatan lain, Mao tetap saja mengingat Genso. Di sisi lain, seorang wanita bernama Joanna yang berasal dari ras vampir kini sedang mempersiapkan ritual pemanggilan Raja Iblis dari dunia lain. Ia telah mengetahui kalau Putri Yuki sudah memanggil seorang pahlawan, sehingga untuk melawannya maka ia juga akan memanggil Raja Iblis dari dunia lain. Setelah memanggilnya, ternyata yang datang adalah Mao. Joanna kemudian memperkenalkan dirinya dan mengatakan kalau ia berasal dari keluarga vampir, yaitu keluarga Adorian, salah satu dari 4 keluarga yang melayani Raja Iblis. Joanna memanggil Mao ke dunia isekai karena ingin agar Mao yang sebagai Raja Iblis dari dunia lain mengalahkan pahlawan juga yang sudah dipanggil ke dunianya. Pelayan Joanna yaitu Rose lalu menunjukkan gambar dari pahlawan yang dipanggil oleh Putri Yuki. Seketika Mao langsung terkejut karena gambar itu ternyata adalah gambar Genso. Ia pun langsung menjadi senang karena kini telah menemukan Genso. Mao memberitahu Joanna bahwa ia dan pahlawan itu saling mengenal. Joanna kini sangat senang karena dengan datangnya Raja Iblis dari dunia lain, maka ia pasti bisa menghancurkan musuh yang sangat ia benci, yaitu Hanako. Joanna kemudian mengingat masa lalunya sewaktu ia masih anak-anak, yang mana ia telah berlatih menggunakan pedang untuk mengikuti turnamen. Namun ketika mengikuti turnamen itu, ia malah dikalahkan oleh Hanako. Joanna lalu meminta untuk bertanding ulang. Akan tetapi, Hanako menolaknya karena ia ingin makan terlebih dahulu. Joanna pun memberikannya makanannya agar bisa bertanding lagi dengan Hanako. Hingga saat telah selesai makan, mereka akhirnya bertarung lagi.
Beberapa kali Joanna mencoba melawan Hanako, ia tetap juga tak bisa mengalahkannya. Mulai dari sinilah Joanna menjadi terobsesi dengan Hanako. Ia pun terus memperhatikan Hanako agar bisa menemukan rahasia dari kekuatannya. Akan tetapi, ia tidak pernah menemukan dari mana datangnya kekuatan Hanako. Joanna malah bingung bagaimana bisa ia kalah dari wanita yang hanya tahu tentang makanan. Beberapa tahun kemudian, Joanna bertemu dengan Hanako di suatu pesta. Joanna lalu memberitahu Hanako bahwa Camilla yang merupakan pelayannya itu adalah vampir dari ras yang paling terlemah. Joanna ingin agar Hanako membuang saja Camilla dan ia akan memberikan vampir yang lebih hebat dari Camilla, sama seperti vampirnya sekarang. Yang mana sebenarnya Joanna ingin memberikan pelayan kepada Hanako agar pelayannya itu nantinya bisa mencari tahu kelemahan dari Hanako. Hanako ternyata menolak tawaran dari Joanna karena merasa Camilla adalah pelayan yang setia. Joanna lalu mengatakan bahwa keluarga yang melayani Raja Iblis tidak boleh memiliki pelayan yang lemah. Untuk itu, Joanna ingin agar pelayannya Rose berduel dengan Camilla. Jika Rose bisa menang, maka Joanna akan mengambil Camilla. Hanako pun setuju dengan duel itu dan langsung pergi. Camilla sangat terkejut karena Hanako mau menerima duelnya, sebab ia tak mungkin bisa mengalahkan Rose. Hanako mengatakan bahwa jika Camilla ingin menjadi pelayannya, maka Camilla harus berusaha. Dan ia menerima tantangan itu karena ingin segera pergi menikmati masakan dari pesta tersebut. Setelah pesta selesai, mereka akhirnya bertemu di suatu tempat untuk melaksanakan duel pelayan. Sebelum dimulai, Joanna kembali mengingatkan Hanako bahwa jika Rose menang, maka Hanako harus memecat Camilla dan mengganti pelayannya itu dengan pelayan yang akan ia berikan. Hanako pun setuju dan duel pelayan mereka akhirnya dimulai. Dalam pertarungan itu, Rose terus saja menyerang Camilla, sementara Camilla hanya terus menghindari serangan itu dan menahannya. Hingga Camilla yang sudah kelelahan kini harus dikalahkan oleh Rose. Camilla lalu memohon kepada Hanako agar ia tetap diizinkan melayaninya. Namun sesuai perjanjian mereka, Joanna pun akan membawa Camilla dari Hanako. Lalu Hanako pun meminta agar Joanna tidak membawanya. Ia juga sampai berlutut agar Joanna melepaskan Camilla karena ia masih ingin Camilla menjadi pelayannya. Joanna senang karena melihat Hanako bersujud di depannya. Ia akhirnya melepaskan Camilla dan pergi meninggalkan mereka. Ketika sedang di perjalanan pulang, Joanna tiba-tiba saja dihentikan oleh Hanako. Hanako mengatakan karena ia tidak boleh mempermalukan keluarganya serta ingin membalas sakit hati dari pelayannya, Hanako pun menantang Joanna untuk berduel dengannya. Akan tetapi, kali ini Hanako menunjukkan wujud naganya sehingga membuat Joanna dan Rose ketakutan. Semenjak hari itu, Joanna selalu merinding ketika mengingat wujud Hanako. Joanna lalu memberitahu Rose bahwa ia sudah mendengar kabar kalau Hanako keluar dari kastilnya. Menurutnya, Hanako pasti keluar mencari pahlawan agar bisa mengalahkannya dan mendapatkan semua pujian. Untuk itu, ia akan menemukan pahlawan terlebih dahulu dan mengalahkannya. Ia tidak boleh sampai membiarkan Hanako menjadi orang pertama yang melakukannya. Sementara itu, Genso yang berada di rumahnya tiba-tiba didatangi oleh seorang wanita yang bernama Celeste. Celeste mengatakan bahwa ia datang mencari Genso yang merupakan seorang pembunuh binatang iblis. Hal itu pun membuat Genso marah dan langsung menghajarnya. Setelah itu, Celeste mengatakan tujuan yang sebenarnya datang menemui Genso. Ia ingin agar Genso menjadikannya sebagai muridnya. Akan tetapi, Genso menolaknya karena ia sedang sibuk mengurus binatang iblisnya. Celeste pun terus memaksa Genso agar mau menjadi muridnya. Hingga Genso tidak sengaja menyentuh perut dari Celeste dan merasakan sesuatu. Ketika melihat perutnya, ternyata Celeste adalah seorang lizardman. Celeste lalu mengatakan bahwa para lizardman biasanya dianggap sebagai iblis binatang buas dan sangat kuat. Namun dalam kasusnya itu, hanya di perut dan punggungnya saja yang muncul kulit bersisik. Untuk itu, ia ingin memperkuat dirinya dan menjadi murid dari Genso. Mengetahui kalau Celeste adalah seorang lizardman,
Genso pun langsung menerimanya menjadi muridnya. Ia kemudian membawa Celes ke hutan untuk menjalani latihannya. Shigun dan yang lainnya juga ikut membantu untuk melatih Celes. Lalu Genso mulai melatih Celes dan mengajari Celes dasar dari teknik bergulatnya. Begitu juga dengan Shigun serta yang lainnya mengajari Celes tentang kekuatan mereka. Hingga Celes akhirnya berhasil menguasai dasar-dasar dari teknik bergulat. Genso pun sangat senang karena Celes sekarang bisa pergi untuk menunjukkan kekuatan bergulatnya. Akan tetapi, Celes mengatakan bahwa yang ia inginkan bukanlah seperti ini. Shigun lalu menanyakan apa sebenarnya alasan dari Celes mau menjadikan Genso sebagai gurunya. Celes kemudian menceritakan semuanya kepada mereka dan membuat Genso terkejut. Genso juga sangat marah mendengar cerita dari Celes. Ia kemudian langsung saja pergi ke kuil petualang dan menghajar semua petualang yang ada di tempat itu. Setelah itu, kepala kuil petualang menanyakan apa yang terjadi kepada Genso. Celes mengatakan bahwa para petualang di tempatnya itu telah melecehkannya. Hal itulah yang membuatnya datang berlatih kepada Genso agar bisa membalas para petualang itu. Namun ia sudah tidak mempermasalahkan hal itu karena ia sadar itu bukanlah hal yang besar. Para petualang pun juga meminta maaf karena sudah berkata kasar kepada Celes. Akan tetapi, Genso menolak permintaan maaf mereka. Genso kemudian menyuruh Celes untuk melawan para petualang itu, karena jika tidak, maka ia yang akan mengeksekusi mereka. Celes akhirnya bertarung melawan salah satu petualang tersebut. Dengan teknik yang sudah ia pelajari dari mereka semua, Celes berhasil memojokkan petualang itu. Di tengah pertarungan yang mereka sedang lakukan, Klaus yang saat itu berada di kuil petualang lalu singgah untuk melihatnya. Sementara itu, Celes kehilangan senjatanya akibat kurang berkonsentrasi. Akan tetapi, ia pun berhasil mengalahkan petualang itu dengan teknik gulat dari Genso. Setelah pertarungan tersebut, para petualang pun kembali meminta maaf karena sudah meremehkan Celes. Namun Genso ternyata tidak terima jika para petualang itu hanya diberikan maaf saja. Ia ingin mereka diberi pelajaran agar nantinya tidak ada korban lagi. Kepala kuil petualang lalu mencoba menenangkan Genso, serta para petualang juga menjelaskan bahwa mereka bersikap kasar sebab perburuan yang para petualang sering lakukan kini sedang bermasalah. Setiap kali mereka memburu dan mencoba menangkap binatang iblis, selalu saja muncul seseorang yang memakai topeng dan mengalahkan mereka. Shigun dan yang lainnya pun tahu kalau itu pastinya perbuatan dari Genso. Merasa kalau penjelasan mereka kini masuk akal, Genso akhirnya memaafkan mereka. Lalu dalam perjalanan pulang, Klaus mendatangi mereka dan ingin memberitahukan sesuatu. Klaus mengatakan kepada mereka bahwa ia ingin mengadakan turnamen umum. Karena jika turnamen itu diadakan, mereka pasti bisa menjual makanan dan sebagainya. Sehingga mereka nantinya bisa mendapatkan banyak keuntungan. Ia juga akan membayar Genso jika Genso ikut dalam turnamen itu. Genso seketika merasa berdebar-debar sebab ia merasa seperti akan mengikuti turnamen gulat lagi. Genso pun setuju dan bersedia ikut dalam turnamen tersebut. Mereka kemudian mulai membuat ringnya untuk acara turnamennya, yang mana Genso ingin membuat turnamen gulat seperti di dunianya. Para petualang akan disiapkan menjadi pesertanya. Namun Genso mengatakan bahwa ia tak mau kalau hanya manusia yang menjadi pesertanya. Sehingga manusia setengah binatang akhirnya diikutkan juga. Genso dan Shigun kemudian pergi mencari manusia setengah binatangnya. Mereka terlebih dahulu pergi ke rumah tetangganya dan menanyakan hal itu. Ketika suami dari tetangganya pulang yang bernama Kobon, Genso pun langsung saja mengajaknya bertarung. Setelah mengalahkannya, Genso mengajak Kobon itu untuk ikut bersamanya mengikuti turnamen. Setelah itu, ia dan Shigun pergi menemui Kaman dan Misa. Mereka ingin mengajak Kaman ikut dalam turnamennya juga. Akan tetapi, Kaman yang sudah trauma dengan Genso tidak mau melakukannya sebab ia takut akan berhadapan dengan Genso lagi. Sehingga Misa akhirnya memutuskan untuk menggantikan Kaman. Lalu ketika mereka akan kembali, Genso melihat pemimpin dari para orc sedang berada di kota. Saat itu, mereka mendapatkan tugas untuk membersihkan taman kota.
Genso akhirnya mengajak mereka juga untuk ikut dalam turnamennya. Namun dari kejauhan, seseorang yang misterius sedang mengawasi mereka. Di sisi lain, Putri Yuki kini sedang galau karena tak kunjung juga menemukan keberadaan Genso. Lalu salah satu pengawalnya datang memberitahunya bahwa Genso sepertinya mengadakan sebuah turnamen. Sementara itu Genso kini menyuruh para pesertanya untuk bertarung satu sama lainnya. Ia juga mengajari mereka bagaimana melakukan pertarungan gulat. Menurut Genso, dalam melakukan pertarungan gulat, mereka harus membuat pertarungannya menghibur, sehingga orang-orang yang datang menonton pasti akan ramai. Beberapa hari kemudian, turnamen tersebut akhirnya dimulai. Shigun juga membuka lapak untuk menjual barang-barang agar mendapatkan penghasilan tambahan. Ketika turnamen itu dimulai, orang-orang ternyata sangat menyukainya, sebab mereka baru pertama kali melihat pertarungan gulat. Hingga Kobon kini maju sebagai peserta dan lawannya adalah Celes. Saat bertarung, Celes langsung menggunakan teknik Genso sehingga Kobon dengan cepat dikalahkan. Sementara itu Genso yang melihat turnamen tersebut merasa tidak puas karena turnamen gulat itu harus memiliki drama dan persaingan agar menjadi tontonan menarik. Setelah pertarungan itu, kini giliran Genso yang akan bertarung. Namun kali ini ia akan berpasangan dengan Camilla serta melawan petualang terkuat yang berpasangan dengan Misa. Misa sangat senang melawan Genso karena ia kini bisa membalas dendam Kaman kepada Genso. Akan tetapi, ketika pertarungan dimulai, Camilla malah sengaja menyerang Genso. Hal itu membuat Genso marah dan akhirnya membuat mereka bertengkar lagi. Namun walaupun begitu, mereka berdua berhasil membuat Misa dan petualang terkuat menjadi terpojokan. Hingga akhirnya, petualang terkuat harus dikeluarkan karena pingsan. Untuk itu, ia pun digantikan oleh Kaman yang ternyata saat itu secara diam-diam datang untuk menonton. Kaman dan Misa kini bekerja sama untuk mengalahkan Genso. Akan tetapi walaupun begitu, mereka berdua juga tetap saja kalah. Setelah turnamennya selesai, Genso mentraktir semua pesertanya. Klaus lalu memberitahu mereka bahwa dalam acara tersebut mereka mendapatkan untung yang banyak, sehingga mereka bisa membayar para peserta yang ikut dalam turnamen itu. Shigun sangat senang melihat orang-orang yang kini menjadi akrab, entah itu manusia ataupun manusia setengah binatang. Akan tetapi, tiba-tiba saja beberapa orang datang menagih kepada Shigun, yang mana mereka ingin meminta bayaran atas kerusakan yang terjadi serta makanan yang dipersiapkan untuk para peserta. Shigun pun marah kepada Genso dan yang lainnya sebab ia harus membayar itu semua menggunakan uang hasil jualannya sendiri. Di sisi lain, Joanna serta Rose kini sedang bersama dengan Mao. Mereka berencana untuk pergi mencari keberadaan sang pahlawan. Namun di tengah jalan, mereka dihadang oleh beberapa binatang iblis. Mao kemudian langsung turun menunjukkan kekuatannya kepada mereka. Sementara itu Putri Yuki yang sedang mencari Genso akhirnya menemukannya. Akan tetapi Genso sudah tidak mengingat siapa dirinya. Putri Yuki pun berusaha membuat Genso agar mengingat dirinya. Hingga akhirnya Genso mengingatnya bahwa Putri Yuki adalah orang yang telah memanggilnya. Putri Yuki kemudian memperkenalkan dirinya dan mengatakan kalau ia adalah Tuan Putri serta pendeta tertinggi. Ia datang ke tempat itu untuk menjemput sang pahlawan yaitu Genso. Camilla pun tidak percaya kalau Genso adalah seorang pahlawan. Ia malah menganggap kalau Genso adalah penjahat yang menjijikan. Putri Yuki marah karena ia tidak terima jika Camilla mengatakan bahwa Genso adalah penjahat yang menjijikan. Ia ingin segera membawa Genso karena Genso yang merupakan seorang pahlawan memiliki misi untuk mengalahkan Raja Iblis. Akan tetapi Genso menolak untuk melawan Raja Iblis. Sebab jika Raja Iblis adalah pemimpin dari binatang iblis, maka ia tak mau melawannya. Terlebih lagi, ia sekarang sedang fokus membuat toko hewannya. Tujuannya adalah membuat orang-orang bisa menerima binatang sebagai keluarga mereka. Menurutnya, itu adalah pekerjaan yang paling mulia. Putri Yuki akhirnya berniat menghabisi Genso karena jika Genso masih hidup dan belum kembali ke dunianya, maka mereka juga tidak akan bisa melakukan pemanggilan.
Untuk itu, Putri Yuki menyuruh para kesatrianya menghabisi Genso. Namun kesatria Putri Yuki malah langsung dihabisi oleh Genso. Padahal menurut Putri Yuki, kesatria yang ia bawa itu adalah kesatria yang terkuat di kastilnya. Sementara itu Joanna kini telah mengumpulkan pasukan untuk bersiap menyerang sang pahlawan. Ia juga menyuruh Mao untuk memimpin para pasukannya itu. Esoknya, Hanako dan Camilla melihat Genso yang sedang galau. Mereka berpikir kalau Genso sepertinya sedang jatuh cinta. Lalu Shigun yang datang menyapa Genso malah menolak Genso yang ingin bercerita kepadanya. Namun Genso tetap memaksanya untuk mendengarkan ceritanya. Genso mengatakan semenjak Putri Yuki datang, ia terus saja memikirkan Raja Iblis. Ia berpikir kalau Raja Iblis pasti memiliki banyak binatang iblis yang memiliki bulu lebat serta sisik yang bagus-bagus. Shigun lalu memberitahu Genso untuk pergi ke kuil petualang saja mencari tahu tentang Raja Iblis. Mereka berdua kemudian pergi ke kuil petualang dan menanyakan kepada para petualang tentang Raja Iblis. Kepala kuil petualang senang karena sekarang Genso akan menargetkan Raja Iblis. Ia pun mengatakan akan memberikan dukungan penuh kepada Genso. Lalu petualang terkuat meminta untuk ikut membasmi Raja Iblis. Karena dengan pedang barunya itu, ia pasti bisa menghabisi para binatang iblis. Genso pun marah karena ia tidak mau ada yang mengalahkan Raja Iblis selain dirinya. Para petualang sangat kagum kepadanya karena bagi Genso Raja Iblis hanyalah mangsanya. Para petualang menganggap kalau Genso adalah seorang pahlawan. Akan tetapi Genso menolak dipanggil sebagai pahlawan karena ia adalah seorang pegulat pro. Lalu setelah dari kuil petualang, Genso ternyata masih tidak menemukan informasi tentang Raja Iblis. Tak lama kemudian, Putri Yuki kini datang lagi menemui Genso. Ia memberitahunya bahwa Raja Iblis di Isekai telah memanggil raja baru dari dunia lain. Sekarang Raja Iblis sudah menjadi dua dan Genso harus mengalahkan dua-duanya. Genso pun setuju untuk melawan Raja Iblis, namun ia ingin melawan Raja Iblis yang berasal dari dunia lain. Sementara itu Mao kini telah sampai di desa para orc yang sudah ditaklukkan oleh Genso. Ia pun menyuruh pasukannya menunggu di luar dan ia akan masuk ke dalam mengalahkan para orc. Mao yang sudah masuk di dalam kemudian bertemu dengan pemimpin para orc dan melawannya. Di sisi lain, Genso yang tengah mencari Raja Iblis kini bertemu dengan para orc yang melaporkan bahwa mereka telah diserang. Saat sampai di desa, pemimpin dari para orc kini sudah dalam keadaan terluka. Mereka lalu memberitahu Genso bahwa yang menyerang desa mereka adalah Raja Iblis dari dunia lain. Esoknya, Putri Yuki kemudian datang ke rumah Genso dan memberitahukan bahwa pengawalnya telah melihat kalau Raja Iblis dari dunia lain sudah menyerang desa orc. Genso lalu mengatakan Raja Iblis itu namanya adalah Mao. Seketika mereka semua terkejut sebab Genso ternyata mengenalnya. Mereka tidak menyangka kalau Genso ternyata hidup dengan Raja Iblis. Putri Yuki pun memohon agar Genso segera menghentikannya karena sebentar lagi Raja Iblis itu pasti akan sampai di kota. Namun Genso tetap menolak untuk melakukannya dan lebih memilih untuk membawa anjingnya jalan-jalan. Saat keluar dari rumah, Genso sangat terkejut sebab anjingnya kini telah hilang. Mereka semua akhirnya pergi mencari anjing dari Genso. Sementara itu, Shigun sedang mencoba mencari tahu jejak dari anjing Genso. Ia merasa kalau bau anjing itu sudah menghilang dari depan rumah mereka. Hal itu pastinya sudah direncanakan, yang artinya ada seseorang yang sudah mengambilnya. Lalu, Klaus melihat Shigun dan menanyakan apa yang ia sedang lakukan. Yang mana setelah mendengar cerita dari mereka, ternyata Klaus melihat anjing Genso itu ketika ia sedang mengunjungi kediaman bangsawan hari ini. Genso pun langsung menuju rumah bangsawan itu untuk mengambil kembali anjingnya. Akan tetapi, ketika mereka bertemu dengan bangsawan itu, ia tidak mau mengembalikannya sebab ia sudah membelinya dan anjing itu sudah menjadi miliknya. Menurut Hanako, perkataan bangsawan itu memanglah benar karena ia juga tidak tahu kalau anjing itu telah dicuri. Karena tak bisa mengambilnya lagi,
Genso akhirnya mengikhlaskan anjingnya itu dirawat oleh bangsawan. Sebab ia merasa juga anjingnya itu bisa hidup nyaman di rumah bangsawan tersebut. Saat akan pergi, anak bangsawan itu mengatakan bahwa ia ingin mengembalikan anjing itu kepada pemiliknya. Karena kalau ia yang merawat anjing itu dari kecil, ia juga pastinya akan bersedih jika kehilangannya. Ayahnya lalu memberitahu mereka bahwa Genso boleh mengambil anjingnya kembali asalkan ia harus membayar dengan harga yang sudah ia beli juga. Namun harga itu terlalu mahal bagi Genso sehingga ayahnya itu menguranginya lagi. Anaknya memohon agar ayahnya mengurangi lagi biayanya. Dengan terpaksa ayahnya pun mengurangi harganya hingga paling yang rendah. Akan tetapi, Genso masih juga tidak sanggup membelinya, sebab ia sekarang sama sekali tidak memiliki uang. Shigun akhirnya mengeluarkan tabungannya dan memberikannya kepada Genso. Ia mengatakan bahwa uang itu memang sengaja ia simpan jika nantinya mereka sedang mengalami masalah genting seperti sekarang. Mereka akhirnya pergi mengambil anjing Genso dan membayarnya. Lalu Shigun menanyakan siapa yang sudah menjual anjing Genso kepadanya. Bangsawan itu menjelaskan bahwa mereka berjumlah 3 orang. Ada yang manusia setengah serigala dan ada manusia yang setengah kucing. Genso yang sudah mengetahui orangnya langsung saja pergi menemui Kaman dan Misa. Ia pun kini tidak memberikan mereka ampun dan menghajar mereka sampai pingsan. Setelah itu mereka kemudian pulang ke rumah dan terkejut melihat ada binatang iblis di depan rumah mereka. Saat masuk di dalam, ternyata Mao dan yang lainnya sedang menunggu mereka. Mao pun langsung menantang Genso untuk bertanding dengannya. Begitu pula dengan Joanna yang menantang Hanako untuk melawannya. Tiba-tiba Klaus muncul dan mengatakan akan mengadakan turnamen kedua lagi. Dan kali ini mereka pasti akan mendapatkan untung yang banyak jika yang bertanding adalah Raja Iblis melawan Genso. Genso pun setuju karena ia ingin membayar uang Shigun yang sebelumnya sudah ia pakai. Semenjak pertemuannya dengan Mao, Genso kini mulai berlatih lagi sebab ia merasa Mao bukanlah lawan yang bisa ia kalahkan dengan mudah. Mao adalah pegulat profesional yang tidak bisa dianggap remeh. Lalu tiba-tiba Camilla muncul dan memohon kepada Genso. Ia meminta agar Genso mengajarinya cara bergulat karena ia ingin mengalahkan seseorang. Melihat tatapan Camilla yang begitu kuat, Genso pun mau melatihnya. Esoknya, Klaus dan Shigun kini mulai merancang arena yang akan mereka buat. Klaus merancang sebuah ring dengan kursi penonton yang lebih banyak. Kursi VIP akan memiliki harga 10 kali lipat dari kursi biasa. Sehingga dengan begini, keuntungan yang lebih banyak akan mereka dapatkan. Sementara itu Genso kini sedang melatih Camilla. Namun Camilla ingin agar Genso segera melatihnya menggunakan teknik bergulatnya. Genso mengatakan bahwa Camilla terlebih dahulu harus melatih fisiknya. Karena jika tidak, Camilla nantinya akan mudah dikalahkan. Camilla kemudian menceritakan bahwa sebelumnya ia sudah pernah kalah kepada lawannya. Sehingga kali ini ia harus balas dendam dan mengalahkan musuhnya itu. Pertarungan ini sangat berarti baginya. Untuk itu ia ingin agar Genso mengajarinya dengan cepat. Genso lalu menyuruh Camilla untuk berlatih sendiri terlebih dahulu. Sebab ia akan menemui Shigun untuk mengatur jadwal pertandingan mereka. Shigun memberitahu Genso bahwa mereka baru memiliki 4 pertandingan saja. Sementara Mao sebelumnya meminta agar mereka mengadakan 5 pertandingan. Mereka berdua akhirnya pergi menemui Kaman dan Misa. Genso pun mengajak mereka berdua untuk ikut dalam turnamennya lagi. Shigun juga berbicara kepada bos mereka, jika anak buahnya ikut turnamen itu, maka mereka akan mendapatkan untung yang banyak. Bosnya pun setuju, sehingga Kaman dan Misa kini ikut dalam turnamen tersebut. Lalu ketika telah kembali ke rumah, Genso memikirkan kalau pertandingan pertama ia ingin membuatnya menjadi pertandingan kelompok. Tiba-tiba Putri Yuki pun muncul dan merasa senang karena Genso akan bertarung melawan Raja Iblis. Untuk itu, ia akan berusaha membantu Genso sebisa mungkin. Genso pun akhirnya memasukkan nama Putri Yuki untuk menjadi peserta juga. Shigun dan Hanako kini mulai mengumumkan pertandingannya.
Sementara arena pertandingan mereka kini sebentar lagi akan rampung. Sedangkan para pesertanya mulai melakukan latihan bersama. Beberapa hari kemudian, turnamen tersebut akhirnya dimulai. Orang-orang dari berbagai kalangan datang menonton pertandingan tersebut. Genso pun memberikan kata-kata penyemangat kepada anggota yang akan bertanding. Ia ingin agar mereka bertarung tanpa harus ada penyesalan yang tersisa. Celeste, petualang terkuat, dan Putri Yuki yang akan menjadi peserta pertamanya. Mereka pun akan melawan iblis binatang buas dari pasukan Raja Iblis. Saat pertandingan dimulai, Putri Yuki pun yang akan maju pertama. Akan tetapi karena Putri Yuki terlalu bersemangat, membuat ia dengan mudahnya dikeluarkan dari ring. Untungnya, petualang terkuat dan Celeste berhasil bekerja sama dan mengalahkan lawannya, sehingga pertandingan pertama dapat mereka menangkan. Pertandingan kedua, Raja Orc akan berpasangan dengan Kobon, dan pertarungan itu juga dimenangkan oleh mereka berdua, sehingga pertandingan kedua dimenangkan oleh tim dari Genso. Pertandingan ketiga, Kaman dan Misa yang akan bertanding. Namun karena lawan mereka terlalu kuat, dengan cepatnya mereka malah langsung dikalahkan. Pertandingan keempat, Camilla akan melawan Rose. Saat pertandingan dimulai, seperti sebelumnya Rose terus saja menyerang Camilla. Hal itu membuat Camilla mengingat pesan dari Genso untuk fokus dan memperhatikan gerakan dari lawannya. Karena seberapa kuat pun lawannya, pastinya lawannya itu akan lengah. Lalu Rose yang terus menyerang Camilla kini berhasil melancarkan pukulannya dan menjatuhkan Camilla. Akan tetapi Camilla yang melihat kesempatan langsung saja membanting Rose. Ia pun senang karena berhasil mengalahkan Rose. Namun karena terlalu senang, ia sampai lupa untuk mengunci Rose, sehingga Rose bisa bangkit kembali dan mengalahkan Camilla. Camilla pun sangat bersedih dan meminta maaf kepada Hanako karena tak bisa menang. Bagi Hanako, Camilla sudah bertarung dengan sangat bagus karena mempersembahkan harga dirinya. Ia pun sudah menganggap Camilla sebagai seorang pemenang. Pertandingan kelima kini akhirnya dimulai. Pertandingan yang mempertemukan Raja Iblis Mao dan sang pahlawan Genso. Saat pertandingannya dimulai, Genso merasa terkejut dengan Mao. Karena biasanya Mao selalu maju duluan mengincar leher dari lawannya. Mao ternyata sudah tidak ingin melakukan kesalahan yang sebelumnya lagi. Karena ia tahu jika memakai gayanya seperti yang biasa, Genso pasti akan langsung menangkapnya dan membantingnya. Mao pun mengingat kekalahannya yang sebelumnya. Yang mana ketika ia telah kalah, Mao terus berlatih memperkuat dirinya. Mao terus saja melakukan latihan yang keras karena ia sangat terobsesi untuk mengalahkan Genso. Akan tetapi setelah melakukan latihan yang keras, Genso malah menghilang di tengah-tengah pertarungan mereka. Lalu, Genso akhirnya memutuskan untuk maju menyerang duluan. Sebab ia merasa penonton sudah mengantuk melihat mereka berdua yang hanya berdiam diri saja. Menurutnya, mereka adalah seorang pegulat yang pro sehingga mereka harus bisa bertanding dengan menghibur penonton. Mereka berdua kemudian saling menyerang dan menunjukkan tekniknya masing-masing. Namun dari pinggir ring itu, ada anjing Genso yang sedang duduk. Hal itu membuat Mao tertekan sebab ia ternyata takut kepada anjing. Sebelumnya, ia sudah berusaha untuk menghilangkan kelemahannya itu dengan pergi ke kebun binatang. Akan tetapi ia juga ternyata tak bisa menghilangkan rasa takutnya. Untungnya, Joanna dan Rose menyadari hal itu dan mereka pun bergegas mengambil anjing Genso. Melihat hal itu, Genso langsung saja mengejar mereka berdua. Begitu pula dengan Mao yang ternyata mengejar Genso sampai keluar ring pertarungan. Setelah mendapatkan anjingnya kembali, mereka berdua langsung melanjutkan pertarungannya di luar ring. Yang mana hal itu membuat para penonton dari pihak manusia dan pihak iblis saling menyerang. Untungnya, sebelum waktu perhitungan habis, mereka berdua sudah masuk di dalam ring. Saat pertandingan dilanjutkan, Mao berhasil menjatuhkan Genso dan menyerangnya dengan tekniknya. Genso berhasil bangkit kembali dan menyerang Mao dengan teknik andalannya. Genso pun kini dinyatakan sebagai pemenang dalam pertandingan kelima. Dan dengan begini, tim dari sang pahlawan yang menjadi pemenang dalam turnamen tersebut. Lalu Genso pun diberikan piala
dan juga hadiah uang oleh Klaus. Sementara itu Joanna yang melihatnya merasa kalau mereka harus segera pergi. Namun sebelum pergi, Hanako datang memperingati mereka bahwa saat ini ia dan Camilla sedang mengawasi sang pahlawan dan ia sama sekali tidak membutuhkan bantuan. Seketika, Joanna menjadi takut dan bergegas untuk pergi. Setelah pertandingan itu, Klaus memberitahu kepada Sigun keuntungan yang mereka sudah dapatkan, yang mana dengan hasil penjualan tiket serta makanan yang mereka jual, keuntungan mereka kali ini melebihi dari yang mereka sudah perkirakan. Akan tetapi, karena banyaknya kerusakan yang terjadi di arena pertarungan dan beberapa kios yang hancur akibat kekacauan sebelumnya, serta Hanako dan Camilla yang memakan makanan dengan banyak, membuat uang yang didapatkan oleh Sigun tidak ada karena uangnya akan digunakan untuk menutupi semua itu. Di sisi lain, Genso dan yang lainnya kini sedang mengadakan pesta di kuil petualang. Mao dan pasukannya juga ikut dalam pesta tersebut. Lalu Sigun yang sedang sangat marah kini datang mencari Genso. Akan tetapi amarahnya itu hilang dikarenakan melihat kedekatan antara manusia dan para binatang iblis. Esoknya, Mao kini memutuskan untuk pergi dan berlatih lagi, sehingga nantinya ia bisa kembali lagi melawan Genso dan melakukan pertandingan gulat. Saat Mao telah pergi, Sigun lalu menyuruh Genso untuk pergi ke kuil petualang mencari pekerjaan, sebab saat ini mereka sedang memiliki banyak utang. Ia juga menyuruh Hanako dan Camilla untuk mengikuti Genso. Namun tiba-tiba, kepala kuil petualang datang memberitahu mereka bahwa Minotaur kini telah muncul di hutan. Ia ingin mereka mengalahkannya karena hadiahnya juga pastinya akan banyak. Genso dan yang lainnya akhirnya memutuskan untuk pergi melawan Minotaur tersebut.